di Hanggodo dan jajaran Kementerian PU, Dirjen Bina Marga, dan semua yang terlibat dalam pembangunan proyek jalan tol yang juga terintegrasi dengan tanggul laut antara Semarang dan Demak, Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini begitu penting karena diharapkan bisa mengatasi dua permasalahan utama. Jalan tol, kita tahu akan mempersingkat waktu perjalanan, membuat mobilitas masyarakat termasuk barang dan jasa lebih cepat. Dalam kondisi normal, tanpa jalan tol ini menggunakan yang sudah ada selama ini, kurang lebih 30 menit waktu normal, kalau macet 60 menit. Tapi dengan jalan tol nanti insya Allah menjadi hanya 10 menit saja. Ini mengurangi biaya transportasi setiap tripnya, bahkan bisa hingga seperlimanya, dari Rp25.000 per trip menjadi sekitar 5.000-an sekian. Jadi cukup jauh, ya sangat signifikan turunnya, sehingga ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat kita, termasuk dalam hal transportasi logistik. Jadi itu permasalahan pertama, mengurai kemacetan dan meningkatkan kecepatan mobilitas transportasi. Yang kedua, dengan diintegrasikan dengan tanggul laut ini akan mengatasi permasalahan banjir rob yang setiap tahun, setiap saat bisa melanda masyarakat yang ada di pesisir utara ini. Oleh karena itu, kita semua akan pastikan ini bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Anggarannya juga cukup besar ini, sehingga mudah-mudahan dengan membangun jalan tol terintegrasi dengan tanggul laut ini bisa semakin membuat masyarakat Semarang dan Demak lebih nyaman dan lebih tenang karena terhindar dari bahaya banjir. Nah, yang menarik dan menjadi adalah dengan menggunakan teknik matras bambu. Ini adalah karya inovasi anak bangsa. Mengapa ini spesial? Karena menggunakan bambu yang disusun dengan teknik tertentu, pancangnya, kemudian juga layernya sampai dengan 13 layer bambu secara vertikal, dan kalau dilihat tadi hamparannya luas sekali. Ini yang nanti akan ada proses selanjutnya, itu pemampatan atau pemadatan, mengkonsolidasikan material-material yang pada akhirnya nanti akan menjadi kokoh segala sesuatunya. Dan ini butuh waktu. Tadi kalau tidak salah penjelasannya 425 harian sampai dengan benar-benar terkonsolidasi dengan padat, dan setelah itu baru bisa dilanjutkan proses yang lainnya. Nah, ini juga merupakan proyek padat karya karena membutuhkan banyak pekerja. Tadi saya juga menyapa, berdialog dengan beberapa pekerja yang tadi sedang mengerjakan pengikatan bambu-bambu dengan menggunakan tali nilon 8 mm dengan teknik tersendiri, dan tentunya mereka menyampaikan bahwa ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian juga, kesabaran, tapi yang tadinya sulit lama-lama, setelah sekian lama tentu jadi lebih terbiasa dan menjadi lebih cepat prosesnya atau progresnya. Datang dari mana-mana tadi, ada 3.000 sekian ratus pekerja, tapi hari ini tentu seiring dengan semakin jauh progresnya, semakin berkurang tenaga kerjanya, tetapi yang jelas ini cukup mengakomodasi tenaga kerja dari berbagai daerah, bukan hanya sekitar Semarang atau Demak, tapi juga dari provinsi-provinsi lainnya, bahkan tadi ada yang dari NTT, dari Jakarta, dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja luar biasa, Kementerian PU, kemudian juga dari PP, dari mana lagi?
CRBC Pak. CRBC, Wika, Adikarya, terima kasih. Haka, semua yang telah bekerja luar biasa, terima kasih, lanjutkan sehingga benar-benar tuntas pekerjaan kita dan bisa segera dinikmati oleh masyarakat kita. Terima kasih. Pak Dodi Hanggodo dan mantap kawan ya. Jadi Menko Infrastruktur Mas AHY ini bukan orang kantoran kawan ya, tapi memang orang lapangan. Jadi turun langsung ke lapangan ya untuk meyakinkan proyek besar ini ya, yaitu pembangunan tanggul laut ya, pembangunan tanggul laut yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini dalam rangka agar terintegrasi dengan jalan tol. Nah, inilah menteri-menteri yang lain juga kan sudah banyak yang turun, yang saya lihat. Ya, turun ke lapangan. Nah, ini yang benar. Jadi menteri itu bukan hanya di kantor menerima tamu, tidak. Ya, boleh menteri awalnya menerima tamu, tapi harus dicek langsung ke lapangan seperti yang dilakukan oleh Menko AHY ini. Dan Pak Prabowo senang dengan menteri-menteri yang seperti itu. Ya, seperti di zamannya Jokowi juga banyaklah menteri yang turun. Nah, ini semua adalah demi untuk kelancaran program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, sekaligus mengecek sehingga ini bisa mengurangi korupsi yang terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri dulu-dulu proyek-proyek itu banyak proyek yang karena tidak mendapat pengawasan sehingga proyek itu cepat rusak ya, seperti pembuatan jalan, jembatan yang harusnya bertahan 50 tahun bahkan 100 tahun. Tapi ini dulu banyak ya jalan, jembatan cepat rusak. Ya, belum sampai setahun sudah rusak, bahkan belum dipakai sudah roboh karena kurangnya perhatian pengawasan dari pusat. Nah, sekarang ini ya menteri-menteri sudah turun ke lapangan seperti yang dilakukan oleh Mas AHY. Ya, seperti yang dilakukan Menteri Infrastruktur ya, Mas Iftita itu juga sering turun ke lapangan. Ya, di kantor itu hanya sebentar menerima tamu, koordinasi, habis itu langsung turun ke lapangan. Nah, seperti itulah yang diharapkan kawan. Sukses selalu Menko Infrastruktur Mas AHY. Rakyat sedang melihat kegiatan Menko. Mantap, baikkan videonya kawan.